Berapa harga satu tusuk? 3 yuan per tusuk. Aku ambil satu tusuk. Baiklah. Yuan. Nenek Ini. tua, kau bahkan belum membayar uang keamanan. Dan kau berani menjual barang di wilayah kami. Kau pasti sudah makan nyali macan tutul. Tuan, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu ini wilayah Anda. Kalau begitu kami akan memberimu pelajaran. Saudara-saudara, hancurkan. Berhenti! Tidak mudah bagi nenek ini untuk menjual Tanggulu. Kau keterlaluan dengan perundunganmu. Satpam bodak, cepat bawa putrimu. Pergi, jangan menghalangi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kalau begitu, kami juga akan urus kamu. Saudara-saudara, pertama, lumpuhkan satpam sialan ini. Jangan takut, nenek. Ayahku sangat kuat. Dia akan mengusir mereka sekarang juga. Terima kasih banyak. Kakak, memungut biaya perlindungan itu ilegal. Lihat. Haruskah aku mengirimmu ke kantor polisi? Atau kalian akan menyerahkan diri? Kau benar-benar pikir kami kesini untuk memungut uang keamanan? Apa? Semua orang bilang kepalamu dan putri Anda bernilai 1 miliar. Hari ini, kami akan mengklaimnya untuk grup tentara bayaran bayangan darat. Bocah nakal. Pergi berinkarnasi. Kau mencari mati. Penghalang Ki sejati. Nenek, kau ingin menyergapku. Kau perlu berlatih beberapa dekade lagi. Hancurkan. Marsekal Naga, bawahan Anda terlambat menyambut Anda. Membiarkan pelaku mendapat kesempatan. Mohon hukum saya. Marsekal Naga, mohon hukum saya. Marsekal Naga. Serangan seperti itu, aku bahkan tidak menganggapnya. Kalian semua, bangkit. Terima kasih. Marsekal Naga. Masalah yang kuminta kau selidiki. Kemajuan apa yang sudah dicapai? Marsekal, mengenai pembunuh istri Anda. Saat ini tidak banyak petunjuk. Lanjutkan penyelidikan. Baik Tuan. Ada satu hal lagi. Presiden grup Wu saat ini tampaknya adalah adik perempuan istri Anda. Perlu kirim orang buat lindungi dia. Aku melindunginya. Tidak pas ambil langkah besar sekarang. Untuk ganggu rumput dan kejutan ular. Bawa kami ke restoran terdekat. Ya. Chu Tao, siapa yang mengundangnya? Sepertinya Chu Fen tidak mengiriminya undangan kan? Betapa tidak tahu malunya. Dia datang tanpa malu. Aku yakin keluarganya tidak cukup untuk hidup. Dia datang untuk menumpang makan. Dua bersaudara ini. Yang satu adalah bawahan kesayangan manajer Shen. Yang lainnya hanya seorang penjaga pintu. Bagaikan langit dan bumi. Chu Tao, di sini tidak ada tempat untukmu. Pasangan baru tiba. Ibu, kau lihat sekarang kan, Xiao Feng baik-baik saja sekarang. Jika kau tahu di alam baka, kau bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Feng. Chu Feng, adik laki-laki Chu Tao. Selamat menikah. Kenapa kau di sini? Suamiku. Siapa pengemis bau ini? Wen Xin, istri baru Chu Feng. Dia bau.
Ada apa dengan keamanan di sini? Kenapa mereka biarkan siapa saja Diam. masuk? Dari kecil hingga dewasa, kau selalu lebih unggul dariku di mana-mana. Sekarang setelah aku akhirnya membuktikan aku lebih kuat darimu, hari ini kau datang tanpa malu untuk menjilatku. Aku bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan nenek tua itu jika dia melihat ini. Aku hanya mencoba melindungimu saat itu. Jika aku tidak melakukan itu, kau juga harus pergi ke perbatasan. Diam, kau sama seperti nenek tua itu, mengoceh terus-menerus, berbau kemiskinan, dan alasan rendahan. Chu Feng, itu ibumu sendiri. Kalau bukan, karena kamu gagal penuhi harapan dan perendahan dirimu, ibu kita tidak akan mengusirmu. Setelah itu, dia bahkan keluar mencarimu. Hanya saja aku tidak menyangka. Kau menghilang. Omong kosong keinginan terakhir macam apa itu? Kau datang hari ini hanya karena kau melihat kesuksesanku dan ingin datang untuk meminjam uang dariku kan? Baiklah. Ini. Ambil ini. Apakah ini cukup? Sebelum ibu meninggal, dia selalu memikirkanmu. Dia berharap dia bisa mencicipi makanan pernikahanmu. Aku akan makan satu gigitan untuknya. Ini amplop merahmu. Ya Tuhan, hei. Manfaatkan alasan orang mati untuk makan minum. Chu Tao, tidakkah kau malu? Hei, tidak berguna. Beraninya kau mengaku saudara Presiden Chu. 200. Semuanya, lihat. 200 yuan. Membawa 200 yuan. Untuk numpang di pesta dengan biaya 100.000 per meja. Skema yang cerdik. Pergi dari sini. Tidak ada tempat untukmu. Seorang pengemis di pernikahan saya. Seseorang, keamanan. Usir mereka berdua. Kami bukan pengemis. Ibuku adalah ketua dari grup Wu. Apakah gadis liar ini gila? Chu Tao, tidakkah seharusnya kau membawanya ke memeriksakan kepalanya? Grup Wuhu beri hadiah besar. Selamat kepada Tuan Chu atas pernikahannya. Sekretaris Bai, mengapa Anda di sini? Ini benar-benar suatu kehormatan yang tak terduga. Sekretaris Bai, dia orang paling dipercaya manajer Lin. Kata dan tindakannya adalah wakil manajer Lin. Sekretaris Bai datang dengan hadiah ucapan selamat, yang berarti manajer Chu sudah sangat dihargai oleh manajer Lin. Ini bertujuan untuk kenaikan yang pesat. Ini adalah emas senilai 25 juta. Sebagai tambahan, mulai hari ini, Tuan Chu akan menjadi grup Wuhu kami. Direktur Departemen Keuangan yang baru. Gaji tahunan, 3 juta. Kontrak. Apakah kamu melihatnya? Chu Tao, kita berdua sudah lama berada di level yang berbeda. Begitukah? Pergi sana. Hari ini adalah hari yang baik. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka cepatlah pergi. Aku tidak ingin membuat keributan. Ya ampun. Xiao Feng, ini 25 juta. Tuan muda, karena terburu-buru, kami hanya siapkan sebanyak ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini cocok? Muda, Tuan muda. Tuan muda. Selain merayakan pernikahan, hari ini, grup Wuhu kami juga memiliki satu hal penting untuk diumumkan. Tuan Chu tahu, adalah suami dari Presiden Lin kami, dan juga grup keuangan Wuhu kami. Menantu laki-laki. Sudah lama kukatakan, Presiden grup Wu ibuku. Tapi kau menolak untuk percaya padaku, dan bahkan merundung ayahku. Nona, kamu bilang seseorang mengganggu ayahmu. Apa yang terjadi? Dia melempar makanan ke tanah, dan membuat ayah memakannya. Sekretaris Bai, anak ini berbicara omong kosong. Jangan anggap serius. Ya. Kamu bilang anak ini. Kemarilah, paman akan memberimu. Paman kedua akan memberimu permen.
Kakak sulung, Anda harus bilang dari awal bahwa Anda adalah menantu grup Wuhu. Bukankah ini semua hanya salah paham? Cepat, duduk. Pastikan hari ini kamu baik pada kakak sulung. Duduklah. Xiao Feng. Makanannya. Aku memakannya untuk ibu. Semoga pernikahanmu bahagia. Semoga masa depanmu gemilang. Kakak sulung, jangan pergi. Sekretaris Bai. Kamu adalah menjilat yang berkuasa. Buta terhadap nilai sejati. Seorang sombong yang meremehkan orang lain. Kamu tidak pantas menjadi kerabatnya. Kemasi barang-barangmu. Ayo pergi. Sekretaris Bai. Mengapa? Mengapa selalu seperti ini? Mengapa harus begini? Mengapa harus begini? Beraninya Anda mengatakan itu. Anda menyinggung Presiden Lin. Bagaimana keluarga kita akan bertahan di Beijing? Saya sungguh alami 8 hidup malang. Karena harus menikahi Anda. Lin Yunai, sepupu Lin Wan Er. Pernikahanmu. Mengapa begitu sepi? Tuan Muda Lia. Jangan khawatir. Kakakmu. Hanya sepupuku. Yang mudah dapat menantu laki-laki serumah. Pria tampan. Tanpa kekuatan nyata. Jadi begitu. Tapi Tuan Muda Lia. Saya di grup Wuhu. Sudah berakhir. Apa yang kamu takutkan dengan aku di sini? Lin Wan Er menghalangi jalan keluarga Shou. Grup Wuhu. Ini akan segera dihancurkan. Aku sudah mengatur semuanya. Kurasa sebentar lagi kamu akan melihat Chu Tao berlutut di hadapanmu. Terima kasih, Tuan Muda Lia. Terima kasih, Tuan Muda Lia. Chu Tao. Penghinaan hari ini. Aku akan buat kau bayar 100 kali lipat. Orang sepertimu. Bagaimana kamu pantas menginjak kepalaku? Orang itu sudah tertangkap. Biarkan mereka hidup. Shen Qiushui, superstar internasional. Tidak. Iblis darah, kaki tangan aula penghukum dewa. Popularitas Shen Qiushui. Kau tahu lebih baik dariku. Seluruh dunia tentara bayaran. Cuma God Punishing Hal yang berani kerjakan ini. Jika aku tidak membunuhnya. Di hari-hari mendatang, aku cuma bisa lari untuk selamatkan nyawa. Jadi maksudmu? Kami butuh lebih banyak uang. 3 kali lipat jumlahnya. Baiklah, aku akan suruh seseorang transfer uangnya ke rekeningmu sekarang juga. Senang berbisnis. Di medan perang, kau tidak akan menemukan kulit sehalus milikmu. Sangat lembut. Kau bisa memeras air darinya. Ngomong-ngomong, kita belum menyentuh Ratu Surgawi. Hanya memikirkan bisa memiliki Ratu Surgawi di bawahku dan kusemai sesukaku. Itu akan sepadan dengan kematian sekarang. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Karena kita hanya perlu menjaganya tetap hidup. Aku boleh bersenang-senang dulu kan? Kau tak akan dapat kesempatan itu. Siapa kau? Aku ingat bahwa Daisya
melarang semua tentara bayaran masuk. Kau sengaja melanggar hukum. Apakah kau mencari mati? Apakah Dacia sekarang tidak punya orang? Bahkan tanpa senjata api. Salah satu dari kami bisa menghadapi pasukan khusus sendirian. Datang ke sini sendirian. Apa kau gila? Untuk menghadapi Anda, satu orang saja sudah cukup. Bunuh bocah ini untukku. Serang. Pergi ke neraka. Mereka yang menyinggung Daisyaku akan dihukum, tak peduli seberapa jauh. The film was translated and narrated by M Media. Apakah Anda seorang abadi? Saya seorang satpam. Dari mana gadis liar ini berasal? Enyahlah. Jika tidak, aku akan memberimu peluru. 3 tuan, kalian sudah dikepung. Cepat, letakkan tanganmu di kepala dan jongkok. Gadis kecil, pernahkah kau melihat benda ini? Ini bukan sesuatu yang dimainkan anak-anak. Kayak pisau lobak mainan buat pura-pura. Yang ini diasah. 1 sayatan. Dan kau akan bereinkarnasi. Karena kau tidak mengerti, maka aku biarkan kekuatanku bicara. Apa yang terjadi? Apakah kita melihat hantu? Siapa peduli siapa hantu? Tembak saja dia dulu. Sudah ku bilang, tapi kau masih tidak percaya padaku. Sungguh sia-sia niat baik dan nasihatku. Tian Bao. Kubilang, kau cuma perlu beri dukungan. Gadis kecil seharusnya lembut dan tenang. Kenapa kau bergerak lagi? Tidak, mereka yang memulai duluan. Aku hanya bertindak membela diri. Adik perempuan. Maksudmu? Ketiga tentara bayaran elit ini, semuanya dikalahkan oleh Anda? Lokasi konferensi pers. Nona Lin. Masih belum ada kabar tentang Shen Qiushui. Tunggu 10 menit lagi. Jangan menunggu. Kamu tidak akan bisa menunggunya. Apakah kau yang melakukan ini? Kau semakin ceroboh belakangan ini. Benarkah kau ingin hancurkan grup Wuhu? Tidak. Grup Wuhu hanya akan binasa di tanganmu. Tapi di tangan kami, itu akan melambung. Lin Yunhai, jika sesuatu terjadi pada Shen Qiushui, bahkan jika kau mendapatkan grup Wuhu, itu hanya akan menjadi kekacauan. Apa yang kau kejar? Tidak. Sesuatu terjadi pada Shen Qiushui, itu tanggung jawabmu Lin Wan. Kamu sekarang sudah seorang pendosa grup Wuhu. Dan aku hanya tunggu kau mundur atas kesalahan. Lalu aku akan bawa Shen Qiushui kembali. Dengan begitu, aku akan menjadi pahlawan grup. Semuanya. Kami baru saja menerima berita buruk. Shen Qiushui, Ratu Surgawi Shen, hilang. Dan semua ini karena kelalaian tugas Lin Wan. Dia harus bertanggung jawab penuh. Presiden Lin, Anda akan mundur karena ini. Presiden Lin, koneksi Ratu Shen tak terbayangkan. Setelah insiden ini, bagaimana Anda berencana menyelesaikan krisis grup ini? Saham grup Wuhu sudah mulai jatuh. Puluhan miliar hilang dalam sekejap. Jadi Lin Wan sudah pikirkan cara minta maaf. Aku... Direktur Su. Ini dari perwakilan pemegang saham. Segala sesuatunya sudah berkembang sampai titik ini. Kau masih mau sembunyikan kebenaran? Ya, kami berhak tahu kebenarannya. Grup Wuhu harus bangkrut. Lin Warner, Anda harus meminta maaf kepada Shen Qiushui dan penggemarnya di seluruh dunia. Konferensi penandatanganan kontrak. Jawablah. Kalian bajingan. Apa yang sudah kalian lakukan?
Sekarang sejumlah besar perusahaan berniat membatalkan kerjasama dengan kami. Grup Wuhu sedang tenggelam. Setelah hari ini, kerugian akan mencapai ratusan miliar. Aku akan mengundurkan diri karena kesalahan. Mengundurkan diri? Kau pikir kau siapa? Apa yang bisa dipulihkan dengan kau mundur? Kau idiot sombong. Kamu bilang jika kamu saja. Kalau saja grup Wuhu diserahkan padaku lebih cepat. Cukup dengan kehancuran dan aibmu sendiri. Apakah kamu senang sekarang? Apakah ini benar-benar akhirnya? Presiden Lin, mengapa tidak tanya pada Tuan Muda? Kau mau kemana? Pergi cari Shen Qiushui. Kita hanya bisa mencoba tindakan putus asa. Zhou Tao. Lin Wan Er, sebaiknya kau bersikap masuk akal. Sekarang cepat berlututlah di hadapanku. Dan memohon belas kasihku untuk nyawamu. Ini saat ini adalah satu-satunya cara efektif The untuk film bertahan was hidup. translated Halo. and narrated by M Media. Zhou Tao. Di mana kau? Lihat ke atas. Itu Ratu Langit Shen. Ratu Langit Shen tidak hilang. Bagaimana ini mungkin? Gimana dia bisa bawa Shen Qiushui pulang? Itu adalah balai penghukum dewa. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Kenapa begitu ketat? Tempat umum. Jaga citramu. Maaf telah membuat semua orang menunggu. Ratu Surgawi Shen, kami sangat mengkhawatirkanmu. Kami benar-benar mengira kau hilang. Bagaimana mungkin begitu? Alasan kami datang terlambat. Kami siapkan pengumuman besar untuk disampaikan kepada semua orang. Saya telah memutuskan jangka waktu kerjasama saya dengan grup Wuhu diperpanjang dari 3 jadi 10 tahun. Dan biaya kontrak akan menjadi 0. Apa? Apel, Ratu Langit Shen, apakah Anda serius? 10 tahun. Anda. Biaya kontrak tahunan mencapai 4 miliar. Tentu saja itu benar, tapi saya punya satu syarat tambahan kecil. Presiden Lin, kondisi apa? Saya ingin Zhou Tao menjadi pengawal pribadi saya 24 jam. Pekerjaan jangka panjang. Tidak, masalahnya Zhou Tao. Zhou Tao adalah pengawal. Dia sudah menjadi pengawal pribadiku. Benar, dia sudah menjadi pengawalku. Dia benar. Baik, saya tarik kembali ucapan saya tadi. Namun, ketika saya di Dijing, ketika ada kebutuhan, dia harus memberikan perlindungan ketat. Kalau tidak, kontrak kita batal. Ratu Surgawi Shen, kenapa kau bersikeras? Tentu saja, saya akan mencetak kontraknya sekarang juga. Tidak perlu. Saya sudah menyiapkan kontraknya. Baru saja dicetak. Presiden Lin, silakan. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Zhou Tao, tahukah Anda Shen Qiushui? Tidak, saya tidak. Lalu kenapa dia bersikap begitu akrab denganmu? Mungkin dia hanya tidak tahu malu. Seharusnya aku tidak perlu bertanya padamu. Kau selalu sembunyikan kebenaran. Ada apa? Baik, saya akan segera ke sana.
Apa yang terjadi? Guru Tianbao mengatakan sesuatu terjadi. Saya akan ke sekolah dulu. Tianbao pindah sekolah. Aku akan pergi denganmu. Presiden Lin, hadiah tetua Wang sudah tiba. Mengapa Anda tidak melihatnya dulu? Anda fokus pada pekerjaan Anda dulu. Saya akan pergi sendiri. Baik, saya akan mengirimkan lokasinya. Saya akan datang setelah selesai. Chow Tao, Anda jelas bukan hanya seorang penjaga keamanan biasa. Berkiansen. Xiao Tao, jaga adikmu baik-baik. Jangan biarkan dia tersesat. Saya harap kali ini Anda bisa memahami niat saya. Pelayan. 2 whisky. Xiangxi, teman sekelas Chu Tao. Chu Tao. Xiangxi, Ya Tuhan, Chu Tao. Benar-benar kamu. Kapan kamu kembali? Kenapa kamu minum sendirian di sini? Benar. Kebetulan hari ini aku yang traktir. Beberapa teman SMA kami kumpul. Ayo, ayo, ayo. Ayo bergabung minum bersama kami. Ayo pergi. Ayo. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah punya pekerjaan sekarang? Aku sedang bersiap untuk syuting film. Dengan penampilanmu, kamu pasti cocok jadi pemeran utama pria. Hei, semuanya, lihat. Siapa ini? Sun Qian, Presiden TNI Hiburan. Bukankah ini teman sekelas SMA kita? Li Xiaobiao, teman sekelas Chu Tao. Chu Tao, siswa terbaik. Ya, Kason, kebetulan sekali. Ayo, Chu Tao, cepat duduk. Kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Kita harus mengobrol dengan baik. Apa aku menyuruhnya duduk? Kasun. Apa maksudnya ini? Xiangxi, jangan membawa sembarang orang ke sini. Berpakaian mewah datang ke bar. Jangan bilang kamu cari uang tambahan di sini. Kita sudah berteman sekelas bertahun-tahun. Bukankah tidak pantas mengatakan itu? Xiangxi, sekarang kamu meminta bantuan padaku. Sesuaikan sikapmu. Jika aku dan Xiao Piao tak suka dengan kesenangan ini, maka filmmu tidak akan syuting lagi. Xiangxi, izinkan aku memberitahumu. Presiden Sun sekarang adalah manajer umum grup hiburan Tianyu. Jika dia tidak setuju, film milikmu tidak akan punya kesempatan untuk syuting dimanapun di Daisya. Mengerti? Xiangxi, tidak apa-apa. Karir adalah yang utama. Kita akan minum bersama nanti. Tunggu. Kamu dan Chu Tao ini, kalian berdua teman masa kecil kan? Ya. Ya. Bagaimana kalau begini? Pemeran utama wanita kami, Xiao Piao, ingin melihat adegan saudara-saudara Direktur Shen saling bermusuhan. Kalau kamu lakoni dengan benar, aku akan investasi. Bagaimana? Ini. Presiden Sun, Anda terlalu jahat. Xiangxi, aku dengar karena film ini, kamu hampir menguras tabungan keluargamu. Kesempatan ini ada di tanganmu sekarang. Kamu mau? Atau tidak? Presiden Sun. Bagaimana kalau begini? Chu Tao adalah saudaraku, aku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Cukup. Bermain dengan sifat manusia tidak ada artinya. Lepaskan kedua orang ini.
cukup setia dan berintegritas. Tidak heran mereka selalu bersama. Xiangxi, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Ragu-ragu. Kamu pantas bangkrut. Presiden Sun, maafkan aku. Anda tidak perlu meminta maaf padanya. Saya tahu aktor yang bagus. Saya bisa memperkenalkan kepada Anda. Soal uang, saya yakin seseorang akan bersedia berinvestasi. Halo, Halo, Saudara Chu Tao. Di mana Anda? Aku ajak kamu jumpa kakak dari ibu. kita akan bicarakan ini nanti. Datanglah ke Qiansheng Bar sekarang. Saya ingin Anda mengambil drama dari teman saya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Shen Qiushui. Ya ampun. Itu kedengarannya masalah besar, bukan? Aku ingin melihat siapa yang berani mengambil filmmu. Chu Tao. Jangan biarkan siapapun datang. Takut hal itu berdampak ke masa depan orang lain. Aktor itu pasti akan masuk daftar hitam oleh Tianyu. Jangan khawatir. Dia nggak bisa masukin ke daftar hitam. Karena orang yang datang adalah Shen Qiushui. Siapa? Siapa? Shen Qiushui. Shen Qiushui. Apa kamu sudah gila? Saya membenci. Anda bicara senaknya saja. Ratu Surgawi Shen adalah bos Tianyu hiburan. Kalian berdua, kaliber apa kalian? Dan dia akan menelpon Anda secara pribadi dan datang secara pribadi untuk mencari Anda. Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Chu Tao. Dia benar. Bagi kami, Ratu Surgawi Shen adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Ini benar-benar tidak mungkin. Apakah mungkin atau tidak? Anda akan segera tahu. Bagaimana kalau begini? Jika kamu benar-benar bisa mendatangkan Shen Qiushui, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Dia berutang budi padaku. Memintanya berakting dalam drama. Seharusnya tidak sulit. Kamu masih berpura-pura denganku kan? Menganggapku bodoh. Xiangxi, besok aku akan memastikan berita negatifmu menyebar ke seluruh Daixia. Saat itu, kamu akan seperti tikus berlarian di jalan. Berakting. Lupakan akting di drama lain seumur hidupmu. Sun Qian. Kita semua teman sekelas. Apa kau harus sekejam ini? Apakah ini akhirnya? Xiangxi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Drama milikmu ini, aku tak pernah berniat investasi di situ. Adapun Xiao Piao, dia pasti tidak akan berakting di drama burukmu itu. Datang ke sini malam ini, hanya untuk menggodamu. Bajingan. Apa kau bosan hidup? Kau berani menyentuhku? Kau mencari mati. Sun Qian. Saya pikir Anda yang sudah bosan hidup. Shen. Ratu Surgawi Shen. Tidak mungkin. Ini Presiden Shen, apa yang kau lakukan? Kedua orang itu baru saja menggunakan namamu untuk menipu dan memperdaya. Barusan aku mau masukin mereka ke daftar hitam. Ya, Ratu Surgawi Shen, terutama Chu Tao itu. Dia menyebarkan rumor di mana-mana, mengatakan dia punya hubungan dengan Anda. Jika orang lain mengetahui hal ini, itu pasti akan merusak reputasi Anda. Presiden Sun, dia juga berusaha melindungi Anda. Tidak, Ratu Surgawi Shen. Jangan dengarkan mereka. Chu Tao tidak menyebarkan rumor. Xiangxi, apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Menyebarkan rumor. Tidak ada yang seperti itu. Saya memang mengejar kakak Chu Tao. Apel. Sun Qian, saya beri kekuasaan. Tapi bukan demi Anda, menyalahgunakannya. Tianyu hiburan bukan milik Anda. Dijadikan latar demi kesenangan Anda. Anda dipecat. Total. Keluar. Tidak secepat itu. Ada perhitungan yang belum saya selesaikan dengan Anda. Chu Tao, aku sudah dipecat. Apalagi yang kau inginkan? Pemecatan Anda The film was translated disebabkan oleh and kegagalan moral narrated Anda. by M Media. itu
Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Tapi adik saya tidak bisa dipermalukan begitu saja. Sekarang, yang perlu saya tangani adalah perundungan Anda terhadap adik saya. Ju Tao, Ambil ini. Ju Tao, jangan keterlaluan. Dian. Xiangxi. Jika saya tidak datang hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Sudahkah Anda memikirkannya? Hai, Xiangxi. Kita semua teman sekelas. Kau, Tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, saya akan membantu Anda. Tapi katakan padaku, apakah Anda masih punya harga diri? Xiangxi, kamu lemah. Mengapa rasanya? Ini sedikit seperti cara kakek melatih tentara dulu. kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Bukan, aku memohon padamu seperti anjing. Beraninya kau. Bagaimana? Kau agresif. Haruskah Anda memaksa orang lain begitu? Baiklah, baiklah. Sekarang, Anda bisa pergi. Masih cukup jantan. Jangan khawatir, bantuan Anda sudah saya bantu. Ju Tao. Terima kasih. Ada apa, Tian Bao? Ibu, aku ingin pergi ke sana. Apakah Anda yakin? Ya Tuhan. Ju Tao. Bukankah ini Lin Wan-ye, Presiden Grup Wuhu? Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Jauh lebih baik sekarang. Karena dia. Benar. Ada apa? Mari kita pulang. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Kakak Chu Tao berjanji untuk pergi berbelanja dengan saya. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak berjanji itu. Bibi, apa kau akan menjadi ibu tiriku? Dasar nakal. Itu namanya ibu tiri. Bocah nakal. Jangan memperburuk keadaan. Apa masalahnya? Anda belum menikah, dan saya belum menikah. Lagi pula, saya tidak keberatan Anda punya anak perempuan. Saya tidak setuju. Lin Wan-ye, Presiden cantik di Jing. Dan diva internasional Shen Qiushui berebut seorang pria. Bahkan film-filmku tidak akan berani difilmkan seperti ini. Ju Tao. Presiden Lin, Chu Tao bukan suami Anda. Atas dasar apa Anda keberatan? Aku... Apa yang terjadi dengan saya? Anda? Apa yang Anda katakan? Baik, saya mengerti. Saya akan segera kembali. Saya akan membantu Anda lain kali. Hei. Presiden Lin, tolong makan sesuatu. Aku tidak lapar. Presiden Lin, suamimu, dia. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Bagaimana Tian Bao? Apakah semuanya sudah beres? Mereka sudah beres, Presiden Lin. Dan suami Anda dia pasti ingin melindungi Anda secara diam-diam. Makanya dia kerja jadi satpam di sini. Dia. Baling. Hei, Baling. Bye.
Sakata Ichiro. Sakata Ichiro, Ketua Balai Hukuman Dewa. Misi selesai. Pembunuh dewa. Xiao Shen. Apa yang ingin kamu lakukan? Dulu, adikmu menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu katakan? Lin Wan Er, tidakkah Anda cukup penasaran? Bagaimana Lin Lian meninggal saat itu? Kamu membunuhnya. Biar ku beritahu. Pelacur itu menguping rahasia keluarga Shokudan, Balai Penghukum Dewa. Jika dia jujur, tetap menjadi presiden konglomeratnya, saya tidak akan menyentuhnya. Namun, tapi dia bersikeras pergi ke perbatasan utara, Bimin, untuk rahasia bocorkan info. Menyebabkan rencana kami yang semula anti gagal, menemui variabel. Untungnya, setelah malam ini, semua variabel akan dihilangkan. Mengapa kamu melakukan ini? Tentu saja, ini demi tujuan besar keluarga Shoku. Upacara penobatan besok akan menjadi momen keluarga Shoku berjaya. Ayahku akan menjadi Marsekal Naga Dacia yang baru. Keluarga Shou juga akan menjadi keberadaan seperti keluarga kekaisaran. Kamu memberontak. Hanya pecundang yang bilang itu pemberontakan. Pemenang menyebutnya revolusi. Ekspresi itu persis seperti ekspresi kakakmu saat itu. Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Bunuh mereka. Setelah masalah keluarga Shou diselesaikan, keluarga Shou serahkan tanah ke Balai Penghukum Dewa. Xiao Shen, kamu pengkhianat. Ngomong-ngomong, Lin Wan Er, bukankah kau sangat menantikan pria itu Chu Tao datang menyelamatkanmu? Kebetulan, kami juga berpikir begitu. Malam The ini, film di was hutan ini, translated and Balai narrated Penghukum by Dewa M. pasang Media. jaring tak terhindarkan. Ini tepatnya untukmu. Dan pria itu. Sebuah tempat pemakaman. Ayo pergi. Pergi. Ambil posisi. Menunggu mangsa. Ya, bos. Lin Lian adalah kakak perempuanmu. Aku menyiksanya selama 10 hari penuh. Lalu seluruh kulitnya dikupas habis. Dari sini. Sampai ke sini. Aku bersumpah. Aku akan membunuhmu. Kau tidak punya kesempatan ini lagi. Setelah keluarga Shou berhasil, Balai Penghukum Dewa bebas rintangan masuk negara itu. Saat itu, menggunakan tanah dari keluarga Shou, kita akan perlahan melahap Dacia. Sampai seluruh Dacia digulingkan. Mereka sudah tiba. Bertindak sesuai rencana. Biarkan dia di sini hari ini. 7 tahun yang lalu, pertempuran di bayangan Biming itu. Aku diperintah membunuh jenderal-jenderal Daciamu. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan. Dan mati di bawah pedang beracunku. Persis seperti makhluk tak berguna. Hancur dengan sekali sentuh. Orang-orang yang tersisa dibantai seperti anjing. Ini adalah Sakata Ichiroku. Pertempuran terbesar. Aku seharusnya diabadikan dalam sejarah. Aku membenci. Metode pengkhianatan pantas disebut hebat. Kamu hanyalah bajingan tidak penting. Orang yang licik. Kau jalan. Segala cara sah dalam perang. Bukankah ini seni perang Daciamu? Bos, aku tak bisa lihat anak buahnya sama sekali. Aku juga tidak bisa menghubungi orang lain. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Satu seseorang. Hanya satu. Satu orang. Hei. Laporkan situasinya. Di mana dia? Berhenti berteriak. Mereka semua mati.
Lihat. Dia memakan umpan. Ciu Tao, cepat pergi. Mereka punya lebih dari sekadar orang-orang ini. Ini adalah jebakan. Bisa begitu cepat menangani ikan-ikan teri ini. Kau memang punya beberapa keterampilan. Tapi hari ini, pembunuh bayaran terbaik Balai Penghukum Dewa berkumpul di sini. Bahkan jika 4 jenderal besarmu datang, itu tetap akan menjadi jalan buntu. Apalagi kau tikus kecil ini. Ciu Tao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Beritahu semua orang, kakak perempuan, dan para jenderal Dacia. Semuanya dibunuh oleh mereka yang berkolusi dengan keluarga Chiu saat itu. Apa? Apakah kau kekasih dari pemilik kulit indah di rumahku? Apakah kau tahu apa yang dia teriakkan saat dia kesakitan? Ciu Tao. Hei, Ciu Tao. Kau mencari mati. Berhenti, Ciu Tao. Aku akan memberimu kesempatan. Satu menit. Entah kau melukai dirimu sendiri, atau aku membunuhnya. Tidak. Bunuh aku. Biarkan Ciu Tao pergi. Sekarang bukan waktumu membuat keputusan. Ciu Tao, Biarkan dia pergi. Aku di bawah belas kasihanmu. kau tidak memenuhi syarat sekarang. Untuk menegosiasikan persyaratan denganku, kau punya 30 detik tersisa. Tidak, aku tidak sepadan dengan yang kau lakukan ini. Film was Aku bukan kakak translated perempuanmu. and Aku Lin narrated Wan by Er. M Media. Kau tidak berhak membuat keputusan untukku. Pergi. Cepat pergi. Diam. Jangan ganggu aku menonton pertunjukan. Kau punya 10 detik tersisa. Ingat, hati. Biarkan dia pergi. Berbalik sekali. Sekarang. Biarkan dia pergi. Tentu saja. Bajingan. Kenapa kau tidak pergi? Hubungan kita jelas palsu. Tidak sepadan bagimu melakukan ini. Tidak sepadan. Jangan khawatir. Aku membiarkannya pergi. Dia tidak melarikan diri sendiri. Ini bukan salahku. Salahkan dirimu. Kau yang menyinggung keluarga Shaw. Siapa sangka keluarga Shaw? Benar-benar, orang tidak berguna sepertimu. Menyerahkan tanah. Mengizinkan semua anggota aula kami untuk memasuki Dacia. Dacia diambang kehancuran. Keluarga Shaw. Apa katamu? Sudah kubilang, kalian semua akan mati semua. Bunuh dia. Bunuh dia. Di mana dia? Jelas hatinya sudah hancur lebur. Kenapa kalian semua melihatku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Iblis, iblis, iblis. Dia iblis. Wan Er. Len Wan Er. Naga Biru. Pimpin 30.000 prajurit pasukan naga langit segera berkumpul di Dijing. Aku buat darah mengalir seperti sungai di aula. Aku akan membuat keluarga Shaw membayar darah mereka. Utang dengan darah. Dokter, rumah sakit. Dokter, seseorang butuh penanganan darurat. Dokter, cepat, selamatkan dia. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jangan tanya, selamatkan dia lebih penting. Ikut saya. Pertama, baringkan dia di tempat tidur. Pasien saat ini kehilangan terlalu banyak darah. Dia membutuhkan perawatan segera. Cepat, Anda urus prosedurnya dulu. Saya akan merawatnya.
Baik, Chu Tao, minggir. berhenti. Aku bicara padamu. Pasien membutuhkan perawatan sekarang. Jika tidak, segera. Selamatkan apa kenapa menyelamatkan? Paman kedua, apa kau tahu? Direktur Lip, direktur rumah sakit. Siapa orang di ranjang rumah sakit ini? Siapa? Lin Wan Er. Paman kedua. Dia sudah menyinggung keluarga Shaw 2 hari yang lalu. Jika kau ingin menyelamatkannya, sebaiknya kau berpikir matang-matang. Apakah pemilik rumah sakitmu bisa menanggung konsekuensinya? Apel. Lin Wan Er. Jadi kau akhirnya bertemu lawan sepadan hari ini. Saat kau memecatku waktu itu, betapa perkasa dirimu. CNN, kau mencari mati. Kalianlah yang mencari mati. Bawa dia bersamamu sekarang juga. Keluar dari rumah sakit kami. Kami tidak merawat di sini. Ini rumah sakit, bukankah rumah sakit? Tempat selamatkan nyawa dan sembuhkan luka. Saya hentikan pendarahan dulu. Bagaimana? Lalu Anda cari yang lain. Apa aku menyuruhmu menyelamatkannya? Apa aku? Aku direkturnya. Atau kau direkturnya? Direktur, Diam. Bos baru saja memberitahuku untuk menyiapkan standar kondisi hidup tertinggi. Seseorang yang penting sudah dalam perjalanan. Jika bos datang nanti dan melihat mereka di sini, kami tidak bisa menanggung tanggung jawab The ini. film was Buka matamu translated dan and lihat dengan jelas. narrated by Yang ada di M. hadapanmu adalah manusia. Manusia hidup, bernapas. Apa kau yakin tidak ingin menyelamatkannya? Jadi bagaimana jika kami tidak menyelamatkannya? Apa yang bisa kau lakukan? Kau, Atau, kau ingin berkelahi sekarang? Pertimbangkan pilihanmu. Ini adalah rumah sakit swasta naga biru. Dari 4 Jenderal Agung. Apel, kau masih ingin menantang Kementerian Perang Daisya? Chu Tao, bagaimana keadaan berbalik? Jadi kau akhirnya jatuh ke tanganku. Tanya, sebentar lagi, aku akan pergi ke makam Lin Wan Er dan mengirim karangan bunga. Cukup, cukup, keamanan. Usir kedua orang ini untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Dari mana asalmu? Siapa yang kau coba buat terkesan di depan kami? Kau. Bos? Bos? Bos, kalau buka, karena jasamu di perbatasan utara, bagaimana mungkin kau bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di bawahku? Aku tidak menyangka pengabaian nyawa manusia dan suasana busuk seperti ini. Apa kau pantas menjadi dokter? Bos, dengarkan penjelasanku. Itu mereka. Mereka mengganggu ketertiban. Mereka sama sekali tak hormat padamu. naga biru, jangan buang-buang kata dengannya. Cepat selamatkan orangnya. Ya, Marsekal Naga. Cepat, pergi cari Dr. Wan. Bos, dengarkan aku. Wanita ini tidak bisa diselamatkan. Dia dari keluarga Lin. Jika keluarga Shaw tahu bahwa kami menyelamatkannya, aku akan kehilangan nyawaku. Keluarga Shaw, buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Daisya, perintah Marsekal Naga. Jangankan keluarga Shaw, bahkan kami, 4 Jenderal Agung, hanyalah jenderal bawahan di bawah Marsekal Naga. Keluarga Shaw, hak apa yang mereka miliki untuk menyentuhku? Tapi, Marsekal Naga hilang 7 tahun lalu, bukan? Menghilang. Kau pasti buta seperti kelelawar. Yang berdiri di hadapanmu adalah Marsekal Naga. Apel. Marsekal Naga, semua persiapan sudah selesai. Chu Tao, aku tidak melakukan apa-apa. Jika aku tahu kau adalah Marsekal Naga, aku Tidak melakukan apa-apa. Kebencianmu membuatku muak. Naga biru, ya, selidiki rumah sakitmu sendiri. Jika ada situasi serupa sebelum hari ini, kedua orang itu akan mati. Kau bersalah. ya, Bawa dia pergi sekarang. Marsekal Naga, tolong dengarkan penjelasanku. Hari ini hanyalah kasus terpisah. Aku pasti akan berubah di masa depan. Tolong beri aku kesempatan. Bawa dia pergi. Aku tidak menyangka keluarga Shaw, erosi kemanusiaan terhadap Daisya telah mencapai tingkat yang begitu dalam. Jika kita membiarkan mereka terus, Daisya akan membusuk dari dalam keluar sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, keluarga Shaw kuasai kekuasaan dan pengaruh, melakukan banyak hal tidak manusiawi. Semua orang merasa terhormat dikaitkan dengannya. Mereka, Ambil perintah ini atas namaku. Panggil pasukan saat keluarga Shaw menghadiri upacara penghargaan. Singkirkan jaringan mereka. ya, Juga, kau harus menyelamatkan Lin Wan Er. Aku
berutang pada keluarga Lin. Terlalu banyak. Marsekal Naga, kau. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa aku secara alami luar biasa. Dengan jantungku di dada kanan. Tujuh tahun yang lalu, Dacia dalam bahaya. Marsekal Naga pimpin 4 jenderal dan 3 pasukan, melindungi wilayah luas Dacia. Menaklukkan 9 negara, menstabilkan tanah, jasanya mengguncang dunia. Membuat negeri asing gemetar ketakutan, melindungi jutaan rakyat Dacia. Tetapi terkubur di kedalaman gelap Biming. Hari ini adalah waktu untuk upacara penganugerahan. Upacara dimulai. Marsekal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsekal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsekal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsekal Naga, semoga rohmu kembali. 7 tahun yang lalu, Marsekal Naga dibunuh oleh penjahat asing. Posisi Marsekal Naga adalah tempat moral militer berada. Negara tak bisa tanpa Marsekal, bahkan sehari. Oleh karena itu, selanjutnya, saya meminta kalian semua untuk merekomendasikan Marsekal Naga baru Dacia. Orang yang bisa jadi Marsekal Naga Dacia pasti adalah pahlawan tiada tara. Bencana 7 tahun lalu, bukan karena usaha Patriark Shot membalikan keadaan di bawah pembunuhan Balai Penghukum Dewa untuk melestarikan kekuatan hidup Dacia kita. Bagaimana kita bisa memiliki era makmur ini hari ini? Aku setuju. Keluarga Shou menghasilkan bakat berlimpah. Ayah harimau melahirkan putra naga. Dengan keluarga Shou di Dacia, mengapa khawatir tentang bangsa yang tidak stabil? Kami calonkan Patriark Shou jadi Marsekal Naga. Kalian semua terlalu memujiku. Dalam pertempuran saat itu, semua jenderal bertempur dengan nyawa mereka. Prajurit dan Marsekal Naga menodai tanah dengan darat. Mereka adalah pahlawan sejati. Posisi Marsekal Naga ini, aku merasa tidak layak menerimanya. Patriark Shou, Anda terlalu rendah hati. Anda adalah menteri berjasa terbesar Dacia. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, siapa lagi di Dacia yang pantas mendapatkannya? Ya. Ya. Karena itu masalahnya. Maka tidak sopan bagiku untuk menolak. Pedang burung pipit naga Shanghai ini adalah artefak nasional Dacia kita, pedang pendamping Marsekal Naga. Artefak nasional memiliki roh. Hanya orang yang peduli pada jutaan rakyat yang bisa mendapatkan pengakuannya. Patriark Shou, tarik pedangnya, dan upacara akan selesai. Silakan. Tentu saja. Ini. Tunggu. Biarkan aku mencoba lagi. Tidak perlu mencoba. Zhou Jin, kau tak layak dapat pedang burung pipit naga Shanghai. Ju Tao. Pedang burung pipit naga Shanghai memberkati dan menerangi banyak orang. Bagaimana mungkin dipakai oleh orang berpikiran jahat dan keji? Kamu adalah Ju Tao. Apa yang terjadi? Bukankah kau, Tuan Muda Shou? Bukankah Sakata Ichiro mengatakan, hatinya sudah hancur? The film was translated Sangat and mengejutkan. narrated by Berkali-kali. M-Media. Mengapa kau tidak bisa mati saja? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tetua Wang, kami datang ke sini hari ini untuk memberitahumu hal penting. Tapi Anda perlu memprioritaskan, bukan? Masalah apa yang lebih penting dari upacara penganugerahan? Tepat sekali. Upacara penganugerahan ini menentukan masa depan Dacia kita. Mereka yang tidak diundang tidak diizinkan masuk. Aku bisa mengeksekusimu sekarang juga. Penjaga, seret dia keluar dulu. Penjarakan dia. Interogasi dia nanti. Tunggu. Patriark Shou, bukankah reaksi Anda sedikit berlebihan? Tentu saja dia beraksi berlebihan, karena begitu kata-kata Wan Er terucap. Upacara penganugerahan yang disebutnya akan menjadi lelucon. Apa artinya ini? Omong kosong. Cepat, seret mereka keluar. Kalau tidak, Tadi malam, keluarga Shou berkolusi dengan Balai Penghukum Dewa Domain Luar.
berniat membunuh Chu Tao dan aku. Aku ingin bertanya, apakah kau tahu tentang ini? Apel, Balai Penghukum Dewa. Pasukan Jepang. Bukankah mereka musuh bebuyutan Daisya? Zhou Jin, ada apa di sini? Salah satunya adalah pengusaha yang tidak terkait. Yang lainnya adalah pemuda yang tidak dikenal. Kau percaya mereka? Tidak ada asap tanpa api. Aku memang setuju dengan pernyataan itu. Namun, menurutku, Chu Tao, orang kiriman Balai Penghukum Dewa, dikirim mengganggu upacara penganugerahan. Benar, Tetua Wang. Dulu saat pesta ulang tahun Anda, kami sudah mengetahui pemuda ini bermasalah, tapi dia berhasil lolos. Orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan virus rakun dalam 3 menit? Dia pasti memiliki kekuatan di belakangnya. Mereka datang khusus untuk hari ini. Kau mencoba mengalihkan kesalahan. Sungguh lelucon. Patriarch Shou adalah menteri berjasa Daisya. Dia akan segera dianugerahi gelar Marsekal Naga Daisya. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Atau percaya orang yang tidak jelas asal-usulnya ini? Di sampingmu, Wang Longshan. Semua orang di sini hari ini adalah jenderal penting Daisya. Jika terjadi sesuatu, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Chu Tao, apa yang dikatakan Patriarch Shou ada benarnya. Balai Penghukum Dewa pakai cara aneh dan licik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka membunuh banyak pasukan domain asing. Jika mereka ingin membunuhmu, lalu bagaimana kau bisa selamat? Maman, ketika Balai Penghukum Dewa bergerak, tidak ada yang pernah selamat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka semua dari Balai Penghukum Dewa. Tangkap mereka. Tetua Wang, jangan dengarkan fitnah keluarga Su. Mereka lama berkolusi dengan Balai Penghukum Dewa. Ayah dan anak itu adalah pengkhianat. Menyebarkan rumor jahat. Tetua Wang, mohon eksekusi mereka di tempat. Chu Tao, Anda benar-benar memiliki kehidupan yang ulet. Mengapa Anda tidak bisa saja, seperti tikus, dengan patuh mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu kematian? Lin Yunhai, apakah kau tahu apa yang direncanakan keluarga Su? Kau jelas tahu kebenarannya. Kenapa kau tidak bicara? Masih ada kesempatan bagimu menebus dosa. Diam, kebenaran. Apakah hal itu bernilai apapun? Hanya jika Anda mati hari ini, konsorsium Wuhu akan menjadi milik saya. Hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menghentikan keluarga Shou. Hari ini, kalian bertiga datang. Ini bagus sekarang. Ini menghemat masalah bagi saya, Wang Longshan. Apa yang masih kau ragukan? Chu Tao, jika kau tidak bisa membuktikan bahwa apa yang kau katakan adalah kebenaran atas tindakanmu mencemari upacara ini, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak perlu membuktikan apapun, karena sebentar lagi, seseorang akan membuktikannya. Tetua Wang, apakah Anda mendengarnya? Anak ini hanya di sini untuk membuat masalah, hanya badut. Apakah Anda di sini untuk membuat lelucon? Sudahlah, pertama, taklukkan mereka. Setelah upacara penganugerahan selesai, aku akan secara pribadi menginterogasi mereka. Saya tidak setuju. Upacara agung ini terlalu penting. Jika ada keadaan tak terduga yang muncul, cukup eksekusi mereka segera. 3 jenderal perang agung telah tiba. Salam kepada ketiga jenderal perang. Salam kepada ketiga jenderal perang. Salam kepada ketiga jenderal perang. Chu Tao, Lin Wan kalian berdua telah melihat 3 jenderal perang agung. Mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Bukankah ini sedikit terlalu sombong? Sungguh lancang. Mereka yang akan mati. Mereka hormat atau tidak, tak penting. Kami, 3 jenderal perang agung, sudah pensiun. Kehadiran kami di sini hari ini semata-mata untuk menghadiri upacara otorisasi. Tidak perlu memberi hormat. Namun, apa maksud semua ini? Naga Biru, Anda tiba tepat waktu. Orang ini adalah Chu Tao. Dia mengganggu ketertiban tempat ini. Ini adalah salah satu kejahatannya. Kedua, saya curiga dia terkait Balai Penghukum Dewa. Dia datang ke sini dengan niat untuk membunuh. Jiu Jin, kau memfitnah. Jelas kau yang... Bukan hanya itu. Dia juga memfitnah keluarga Shou saya, menuduh kami terkait Balai Penghukum Dewa, dan berbicara buruk tentang pejabat berjasa Daisya kami. Saya meminta semua jenderal perang untuk menghukumnya. Saya serukan para jenderal perang untuk menghukum. Saya serukan para jenderal perang untuk menghukuman. Saya serukan para jenderal perang untuk penghukuman. Chu Tao.
Tidak apa-apa. Lihat saja. Memang, hukuman harus dijatuhkan. Tetapi hukuman itu terkait pengkhianatan keluarga Shaw? Apa yang Anda katakan? Keluarga Shaw melakukan pengkhianatan. Naga Biru, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja, saya juga tahu dengan sangat jelas apa yang Anda lakukan. 7 tahun yang lalu, Marsekal Naga mempercayai Anda, mempercayakan intelijen kepada Anda. Namun, Anda pakai ini, menipu ribuan prajurit, kolusi dengan balai penghukum dewa pembunuh Marsekal Naga, menyebabkan ratusan ribu jiwa Daisy terkubur di tanah asin, dan membawa kembali kroni-kroni Anda sendiri, mengambil semua kemuliaan untuk diri Anda sendiri. Apakah saya benar? Xiaojin, Jenderal Perang Naga Biru, apa yang dia katakan itu benar. Saya tahu itu. Marsekal Naga dulu pimpin pasukannya lawan 9 negara, memenangi banyak pertempuran, dengan kekuatan militer yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia dikalahkan pada malam kepulangannya yang jaya? Posisi Marsekal Naga, jika diterima oleh yang tak berperasaan, itu tak adil, tidak setia, dan durhaka seperti Anda. Bukankah itu akan menjadi aib bagi Daisy kita? Xiaojin. Sudah berakhir. Penjaga, tangkap Xiaojin. Ada apa ini? Kenapa kau belum menaklukkan keluarga Su? Menundukkan. Apakah Anda bermimpi? Ada apa dengan kalian semua? Mungkinkah kata General Naga Azure tidak cukup jelas? Wang Longshan, tidak bisakah Anda melihat situasi dengan jelas? Selama 7 tahun terakhir, saya sepakat dengan negara-negara asing. Mereka sudah tahu bahwa Marsekal Naga sudah mati. Pasukan mereka ditempatkan di perbatasan. Selama saya di sini, tanah asing akan stabil. Begitu berita kematian keluarga Shaw saya tersebar, Daisy akan sekali lagi menghadapi krisis 9 negara di perbatasannya. Pada saat itu, kalian semua akan tewas semua. Jadi, bagaimana sekarang? Beranikah kau membunuhku? Xiaojin, kau tak cuma berkolusi dengan balai penghukum dewa, kau juga berkolusi dengan bekas negara musuh. Dengan melakukan ini, di mana kau menempatkan para pahlawan dan martir itu, dan pengorbanan mereka? Kematian mereka, apa hubungannya denganku? Daisy dari keluarga Shaw adalah Daisy yang sejati. Tanpa keluarga Shawku, kelangsungan hidup Daisy, apa hubungannya denganku? Marsekal Naga telah tewas. Sekarang, tidak ada prestis siapapun. Cukup untuk tekan kerusuhan 9 negara. Kalian semua hanya bisa mengandalkanku. Kalian semua, berkali-kali, telah menghalangi tujuan besar keluarga Shawku. Setelah hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa artinya berharap untuk mati. Kakek, Dia benar. Di dunia ini, tidak ada Marsekal Naga kedua. Xiaojin telah mengikat takdir nasional Daisy. The film was Pada dirinya translated sendiri. and narrated by M. Kita telah Media. kalah. Marsekal Naga telah tewas. Keluarga Shaw harus bangkit. Patriark keluarga Shaw, Xiaojin, dengan hormat mengundang ke kematian. Demi kebesaran Daisy aku. Marsekal Naga, bukankah ayahku ada di sini? Mengapa kalian semua bicara omong kosong? Teman kecil, apa yang kau katakan? Chow Tao. Ya, Marsekal Naga, kepala bajingan kecilmu, sudah berkaratkan. Tidak mungkin. Marsekal Naga yang bermartabat, benar-benar bekerja sebagai penjaga keamanan di kompleks villa. Ya Tuhan, apakah Anda akan pakai tongkat polisi kecil untuk takutkan pasukan sekutu 9 negara? Keluarga Shawku tak hanya punya fakta 9 negara, tetapi juga di tempat ini, Balai Penghukum Dewa sudah mendirikan jaring yang tak terhindarkan, kecuali orang-orang kita sendiri. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kau adalah Marsekal Naga, kau tak sebodoh itu jatuh ke perangkapkan. Begitukah? Aku. Apa yang sedang kau lakukan?
Untuk apa kau masih berdiri terpaku di sana? Tangkap dia dan bawa dia turun. Naga Azure, apakah kau ingin bertarung sampai mati? Kau sepertinya belum melihat dengan jelas siapa yang menjadi mangsa, siapa yang memasang jaring. Chu tahu. Aku tahu, meskipun kita sudah bersiap untuk pengorbanan, akan terlalu kejam untuk bertindak melawannya. Tapi, demi nasib Daisya, kau tetap harus menyerah. Aku bisa berkorban demi kedamaian abadi Daisya. Dan berkorban demi nyawa banyak orang Daisya. Tetapi keluarga Zhou tidak layak. Dan tidak pantas. Beraninya kau. Ini adalah pedang Marsekal Naga. Beraninya kau menyentuhnya. Dulu, ketika 9 bangsa menyerbu, aku tidak percaya pada takdir. Sekarang, hanya keluarga Zhou berani berbicara tentang takdir denganku. Apel? Apa maksud Anda? Tidak, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Burung vermilion, harimau putih, naga biru, kura-kura hitam, 4 jenderal ilahi simbol. Hadirkan diri kalian. Jenderal rendahanmu. Salam, Marsekal Naga. Jenderal rendahanmu hormat pada Marsekal Naga. Jenderal rendahanmu hormat pada Marsekal Naga. Burung pipit naga Genhai telah ditarik. Saudaraku tahu, itu Marsekal Naga. Jadi begitu. Chow tahu, apakah kau Marsekal Naga itu? Kakak. Aku akhirnya mengerti. Mengapa dulu kau begitu tanpa ragu mengikutinya? Marsekal Naga, kau adalah Marsekal Naga. Kau adalah seorang pahlawan. Kalau begitu aku. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia adalah Marsekal Naga, maka semua rencana keluarga Shaw akan sepenuhnya gagal, bukan? Jadi begitu. Kupikir aku salah lihat. Benar-benar kau. Selain kau, siapa lagi bisa ciptakan keajaiban ini? Selama 7 tahun, aku hidup dalam anonimitas. Itu semua karena kau hadapi mereka sendirian. Kau sudah bekerja keras. Jenderal tua ini tidak bela. Satu-satunya penyesalan jenderal tua ini adalah tidak bisa melindungimu. Zhou Jin. Sudah kubilang. Sudah berakhir. Chu tahu. Aku akui. Itu benar-benar melampaui dugaanku. Tapi sekarang, seluruh departemen perang Daisya ada di tanganku. Aku khawatir bahkan jika kau kembali, kau hanya akan menjadi komandan tanpa pasukan. Jika aku mati, Daisya akan binasa. Chu tahu, kau sungguh berani pertaruhkan nasib Daisya dalam satu pertarungan. Takdir Daisya tidak bergantung pada kompromi dan penghinaan. Bergantung pada militer yang menguasai dunia. Yang diperjuangkan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu matilah. Kakak Chu tahu, hati-hati. Marsekal Naga, hati-hati. Marsekal Naga, hati-hati. Apel? Mustahil. 2 kali. 7 tahun yang lalu. Dan tadi malam, targetnya jelas jantungnya 2 kali. Mengapa? Aku jelas sudah melukaimu. Karena jantungku tidak di sisi kiri. Jadi begitu. Tidak heran tadi malam. Apel? Sakata Ichio, kau telah berulang kali menantang kekuatan Daisyaku. Setelah masalah ini diselesaikan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat balai penghukum dewa Anda mengalir dengan sungai darah. Keluarga Zhou. Keluarga Lin. Marsekal Naga. Marsekal Naga. Hei, Marsekal Naga. Kita semua dipaksa oleh keluarga Shaw. Kami bukan pemberontak. Kami juga tidak punya pilihan. Maksudmu, kematian Lin Lian tidak ada hubungannya denganmu. 1R. Aku adalah paman keduamu dari pihak Ayan. 1R. Darah yang sama mengalir di pembuluh kita. Ini tidak bisa seperti ini. Aku awalnya mengira kau hanya mengingini konsorsium Wuhu. Aku tak sangka semua demi ini. Kau kejam mengirim saudara-saudaramu sendiri dan saudari-saudarimu ke mata seorang lain. Masih pantaskah kau memohon belas kasihan? Sepupu, saya dipaksa. Saya tidak mau. Ayah dan anak keluarga Lin seberbisa ular beludak.
Mereka membunuh orang tua dan kerabatku. One Air dari keluarga Lin. Aku memohon Marsekal Naga untuk membalaskan dendamku dan menghapus kebencian ini. One Air, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Chu Tao. Jangan lupa. Departemen Perang Daisy masih di tanganku. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, Daisy akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika aku mati, kau juga tidak akan baik-baik saja. Daisy hadapi perselisihan dan ancaman. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Chu Jin, sampai kapan kau akan tetap dalam hayalan? Aku akan mati juga. Apa gunanya Daisy jika aku tiada? Chu Tao, jika kau menyerahkan posisi Marsekal Naga kepadaku, kau akan bisa. Silakan panggil. Apel. Aku bilang, silakan panggil. Marsekal Naga, selama 7 tahun terakhir, Chu Jin telah diam-diam membangun pengaruhnya. Jika benar seperti yang dia katakan, dan Daisy jatuh ke dalam kekacauan, 9 bangsa tidak akan diam saja. Saat itu, akan ada situasi perselisihan internal dan ancaman eksternal. Ya, Marsekal Naga. Tidak apa-apa. Wang Tua, biarkan dia menelepon. Kalian semua, Kau memaksaku. Kau memaksaku. Kalian akan menjadi pendosa abadi Daisy. Apa yang sedang kau cari? Bukan ini kan? Bagaimana? Bagaimana bisa itu ada padamu? Tidak. Dan berhenti menelepon, mereka semua ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah orang kepercayaanku. Bagaimana mereka mengkhianatiku dan bergabung denganmu? Tentu saja mereka tidak akan membelot. Cukup melelahkan untuk membicarakannya. Dari tadi malam sampai sekarang, kami bertarung sepanjang malam. Ambil perintah ini. Atas namaku. Kumpulkan pasukan. Keluarga Zhou di penganugerahan. Hancurkan jaringan koneksinya. Ya, Dulu, aku di tempat terbuka. Dan kamu di balik bayangan. Tapi selama 7 tahun terakhir, posisi kita telah bertukar. Semuanya untuk hari ini. Naga Azure, hadiah. ayah dan anak keluarga Lin, dan semua orang dari keluarga Zhou, putuskan tendon dan tulang mereka, dan patahkan tempurung lutut mereka. Buat mereka berlutut di makam perbatasan utara dan bertobat. Bahkan jika mereka mati, tuangkan semen di atas mereka untukku. Biarkan mereka terkikis oleh angin dan hujan. Membuat mereka menjaga makam prajurit selama 1000 tahun. Ya, One N. Ayah, The film was Bajingan. translated and narrated by M Media. kau yang bajingan sebenarnya. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng. Hein, Xiao Feng. Xiao Feng. Panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Xiao Feng. Hein, Xiao Feng. Kumpulkan ketiga pasukan. Lakukan beberapa persiapan. 3 hari kemudian, ikuti aku untuk berbaris ke depan. Pertempuran ini, aku ingin membuat hama kotor itu benar-benar dimusnahkan. Pemakaman. Makam Zhu Feng. Ibu, aku minta maaf. Pada akhirnya, aku masih tidak menjaga Xiao Feng dengan baik. Kau tidak melakukan kesalahan apapun sebelum Xiao Feng pergi. Bukankah kesalahpahaman sudah selesai? Keinginan melahirkan ambisi. Ambisi menimbulkan dosa. Kau juga punya ambisimu sendiri, bukan? Ya, Ada apa? apakah? Marsekal Naga.
Marsekal Naga, semua pasukan sudah siap. 9 negara kerahkan pasukan di perbatasan Dacia, termasuk Jepang. Kalau begitu kita bertarung. Pergi. Aku akan mengurus urusan di rumah. Ayah akan mengalahkan mereka hingga tunduk. Baiklah. Tapi kali ini, ayah tidak hanya akan mengalahkan mereka hingga tunduk. Aku akan patahkan tulang punggung mereka. Kuras sumsum tulang mereka. Hancurkan tempurung lutut mereka. Agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Biarkan mereka tahu bahwa Dacia, setiap orang seperti naga. Meskipun jauh, mereka akan dimusnahkan.